Mujizat dalam Tuhan, amin. Mari kita akan membaca Alkitab kita di dalam WPD kita hari ini. Pembacaan Alkitabnya Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai 13. Hakim-Hakim pasal 17 ayat 1 sampai 13. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya uang perak 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau mengkuduskan uang itu bagi Tuhan. Aku mau menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnya efod dan terafin. Ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda yang dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang. Di mana tempat dan dalam perjalanan pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya, aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat. Lalu kata Mika kepadanya, tinggallah padaku dan jadilah bapa dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 perak, uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya, maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentabiskan orang Lewi itu, orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat bagiku. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, zaman hakim-hakim memang belum ada raja-raja satu ya. Tuhan memilih beberapa orang, lalu diangkat jadi pemimpin rohani untuk bangsa suku Israel dan melawan peperangan. Nah ini seperti saya bilang, setiap kalau ada pemimpin rohani, mereka hidupnya sudah benar karena ditegur dan dinasihatin. Nah tapi setelah tidak ada pemimpin rohani seperti kemarin tidak ada Gideon ada, mereka bangsa Israel dilepaskan dari bangsa Filistin, tapi ketika Gideon tidak ada, mereka kembali lagi berbuat dosa. Dosanya ini adalah dosa penyembahan. Nah, pada kisah di pasal Hakim-Hakim pasal 17 ini, kita melihat satu keluarga yang mau menyembah Tuhan, tapi mau beribadah pada Tuhan, tapi ibadahnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama kita melihat bahwa Mika, yaitu anak dari orang dari Efraim ini, ibunya kehilangan duit 1.100 perak. Dan ibunya berkata, terkutuklah yang mengambil uangku gitu ya. Karena itu uang itu mungkin mau dipersembahkan kepada Tuhan. Anaknya mendengar. Lalu anaknya mengembangkan, ibu aku mendengar apa yang kau katakan dan mungkin ada takut terkutuk dengan perkataan ibunya, dikembalikan. Ibunya bukannya menyatakan kenapa kau mencuri, ini uang bukan mau ku persembahkan kepada Tuhan. Harusnya malah dia bilang, diberkatilah engkau anakku. Inilah kesalahan fatal kedua. Seorang ibu yang tidak mendidik anaknya. Walaupun sayang, tapi pendidikan itu penting. Didikan itu walaupun berupa bukan hanya pengajaran, tapi disiplin. Kalau salah harus ditegur dan dipersalahkan. Ini salahnya. Tapi kalau benar harus dibenarkan. Itu sebagai orang tua yang baik dan bijaksana. Tapi ini tidak ada kesalahannya. Lalu
Ketika anak sudah ngaku, dia berkata, aku mau menguduskan uang ini, memang aku berikan kepada Tuhan. Tapi dengan cara yang salah. Caranya Ibu Mika ini adalah mengambil 200 perak tersebut, lalu dikasih ke tukang pahat dan membuat patung untuk disembah. Dasar bebal kembali. Orang Israel ini, terutama keluarga Mika. Kesalahan pertama ingin menyembah Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. Tapi kembali lagi membuat patung dan menyembah patung tersebut. Dulu menyembah Baal, sekarang menyembah patung. Seperti kerajaan-kerajaan di sebelahnya lah, dari Timur Tengah tersebut. Tuhan marah. Dia mau menyembah Tuhan, tapi dengan cara yang salah. Bukankah Tuhan sudah berfirman, hukum Taurat sudah disampaikan oleh para nabi dan juga saat itu para imam. Tapi karena mereka sudah berbuat dosa dan memandang kebenarannya secara kebenaran sendiri, maka apa yang dilakukan adalah benar, itu salah. Harusnya bertanya pada Tuhan dan tanya pemimpin rohani. Kesalahan pertama, ketika ingin mau beribadah pada Tuhan, malah menyembah patung. Dan patung itu ditaruh di rumah anaknya Mika. Lalu kesalahan anaknya lagi, Mika, orang yang agak sombong mungkin, terus mau menyembah hasil karena dia sudah berdosa, dia membuat kuil untuk tempat beribadah. Dan dia membuat baju efod, itu baju keimaman untuk mau menyembah Tuhan, pakaian khusus dan terafin. Dan yang paling sombongnya adalah si Mika ini mengangkat anaknya menjadi imam untuk memimpin kerohanian beribadah pada Tuhan. Ini salah. Siapakah yang harusnya menjadi imam dalam satu peribadahan adalah keturunan Lewi. Dan yang mengangkatnya langsung dari Tuhan, bukan dirinya. Dia bukan siapa-siapa. Dia keturunan Dan saja. Bangsa Israel keturunan, bukan keturunan Lewi yang harus memuliakan Tuhan. Ini salah, sombong dia. Dan tambah lagi kesombongan ketika ada orang Lewi datang ke tempat dia ditanya, kamu Lewi, sudah, kamu jadilah imam padaku. Tiap tahun kamu saya gaji, kamu saya bayar, gitu ya. Istilah imam ini dibayar. Nanti saya kasih tiap tahun saya kasih 2 perak untuk bayaranmu, lalu saya kasih makanan dan saya kasih pakaian. Bisa dibayar. Lalu jadi imam bagi keluargaku, jadi anaknya diganti sesuai yang sah, yaitu keturunan Lewi. Nah, kembali lagi siapa si Mika ini, sombong sekali. Walaupun imam itu harus keturunan Lewi betul, tetapi kembali yang mengangkat imam adalah Tuhan sendiri, bukan si Mika. Ini konsep yang salah, kesombongan. Mau beribadah kepada Tuhan, tapi dengan sikap yang salah, ini tidak berkenan kepada Tuhan. Maka di ayat 6 itu katakan, karena tidak ada raja, banyak orang melakukan hal yang benar menurut pandangannya sendiri, bukan kata Tuhan. Nah, inilah orang yang gak tahu Alkitab, gak mau baca Alkitab, jadi merasa sombong rohaninya. Untuk mau beribadah, menghapus dosa, malah membuat patung. Ketika tahu itu salah, membuat persekutuan mau ibadah pada Tuhan, dengan sombongnya dia mengangkat imam dalam keluarganya, saya anaknya dewe, anaknya sendiri, entah anak ini habis berdosa kali, kayak bapaknya juga pencuri kan, mencuri uang mamanya, mungkin anaknya si Mika juga mencuri, bisa jadi. Tapi malah diangkat seenaknya jadi imam, kurang ajar kan si Mika ini. Dipikir imam sembarangan, itu nggak boleh. Pilihan Tuhan khusus, harus keturunan Lewi dan dipilih Tuhan untuk menjadi imam. Nggak semua keturunan Lewi itu harus jadi imam kalau tidak pilihan dari Tuhan. Tuhan yang khusus. Sama menjadi seorang hamba Tuhan, nggak semua orang dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta. Itu pilihan. Apalagi kami yang kalangan yang aliran karismatik, kami dipanggil jadi pendeta bukan karena cita-cita. Mana ada anak muda sekarang, ayo cita-citamu apa? Mau jadi pendeta? Nggak mau pasti. Apalagi kalau kalangan karismatik, nggak ada honornya, nggak ada gajinya. Lain kalau dengan Protestan yang ada organisasinya begitu kuat, udah bagus manajemennya. Kalau Pentakosta ya gajinya dari Tuhan, bayaran dari Tuhan, istilahnya gitu. Nggak ada. Itu kenapa? Kenapa mau? Karena panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa
melayani Tuhan lebih indah daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu seorang imam, seorang pendeta, hamba Tuhan yang benar-benar Tuhan panggil. Dan itu Tuhan panggil bukan karena cita-cita, bukan karena nafsu duniawinya. Nah, yang Mika ini sombongnya, mentang-mentang dia punya duit, saya bayar kamu dua perak setiap tahun, seenak dewe dia nyuruh. Ya bahkan cara beribadah nanti yang ngatur si Mika, bukan imam ini, bukannya orang Lewi ini yang diangkat jadi imam. Kesalahan fatal. Sudah dosa, makin dosa lagi karena ada kesombongan dalam hidupnya. Ini yang tidak boleh terjadi di kehidupan seorang beribadah kita kepada Tuhan maupun berjemaat. Hargai, pertama, kalau kita bersalah, mari kita bertobat kepada Tuhan. Apalagi namanya penyembahan. Menyembah itu harus kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi. Bukan patung. Bukan dewa-dewa yang gak kenal, yang gak bisa berbuat apa-apa, tidak punya telinga, kalau tidak punya mata, tidak punya dunia, tidak tahu perasaan hidup kita dan tidak menciptakan kita. Tapi orang masih percaya kepada dewa-dewa. Dan Tuhan sangat marah, ingat hukum Taurat pertama, jangan ada Allah pada lain di hadapanku. Lalu kedua, Tuhan cemburu, Tuhan akan membasmi, menghukum orang yang menyembah dewa-dewa atau Tuhan lain selain Tuhan. Nggak masuk ke dewa-dewa dan lain-lain. Pada hukumannya bukan hanya ke satu, kedua, ketiga dan keempat keturunanmu. Wow, mengeri ya kalau kita lari tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan gereja, tinggalkan pelayanan hanya karena uang. Kita tinggalkan iman kita, jual Yesus, hanya karena cinta. Banyak itu terjadi. Nggak anak Tuhan, bukan orang ya. Enggak di dalam luar Tuhan, di dalam gereja banyak terjadi karena stres keuangan, lari nikah karena duit, karena jodoh, tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan gereja, murtadlah istilahnya. Ya ini yang sangat berdosa. Dan ingat hukum ketiga sampai keempat, keturunanmu akan dihukum Tuhan. Ini harus kita sadari, Tuhan cemburu kalau kita masih main-main dengan dosa, apalagi dosanya dosa penyembahan berhala. Apa sih yang nggak bisa Tuhan lakukan? Tuhan sang pencipta. Ekonomimu bisa Tuhan perbaiki. Kita baru mendengar kesehatan, Tuhan bisa melakukan mujizat. Tadi Bapak Nyoto merasakan kebaikan Tuhan, bisa merasakan kesembuhan mujizat. Tuhan bisa balikan kalau Tuhan mau. Yang masalahnya adalah kitanya gak sabar ketika ada masalah terjadi. Gak sabar menunggu jawaban Tuhan, maunya cepat aja. Tapi jangan suruh beribadah, memuliakan Tuhan, males. Tunggu sih Tuhan ya Tuhan, ya kalau saya sudah kaya, ya Tuhan kalau saya sudah sehat, lah. Menunda-nunda pelayanan, menunda-nunda beribadah, ber-AM satu dengan lain. Padahal itu udah perintah Tuhan supaya kita semakin memuliakan Tuhan. Itu salah satu ibadah kita sebagai tanda kita bersyukur. Ini dua fatal dalam keluarga Mika ini. Mamanya yang menyembah berhala termasuk Mika. Dan kedua dosa kesombongan. Mengatur peribadatan ini. Mengatur Tuhan. Mengangkat sembarangan imam. Itu karena kesombongan. Mentang-mentang punya duit. Yang pertama aja Tuhan sudah benci pada orang yang menyembah berhala. Tinggalkan Yesus, tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja, masuk ke kepercayaan lain. Padahal keselamatan hanya di dalam Yesus. Yesus berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Amin. Tapi yang herannya masih banyak orang percaya terhadap nepotisme. Nepotisme yaitu kepercayaan kepada dewa-dewa lain. Supaya kalau kaya pergilah ke Gunung Kawi, sembahlah ke sana. Saya pernah pergi ke sana tahun 2012. Waktu bukan pergi ke Gunung Kawinya, saya pendeta Posma bersama Bu Kiki, Bu Pimping ya dari Satu Bethlehem, waktu saya pegang Satu Bethlehem selama 3 tahun, diajak Bu Pimping, Pak ke rumah saya, doakan saya di rumahnya Malang Selatan. Oke, rumahnya ya didoakanlah, dirapi-rapikan. Dia mantan Buddha ya, mantan agama bukan Kristen dulunya dan penyembahan berhala. Yaitu suka menyembah, beribadah di Gunung Kawi, dekat rumahnya sana. Ketika kita bersiap doa, Pak
mau nggak kita mampir, lihat aja Pak, tempat gereja saya dahulu. Loh, gereja di mana? Di Gunung Kawi. Dulu Pak, sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Di situ saya menyembah supaya hoki hidup saya, usaha suami saya biar diberkati dan kaya. Oh ya, mampir aja Pak sebelum kita pulang, tanggung kan lewat, tinggal mampir belok kiri saja. Oh ya sudahlah sambil jalan-jalan. Itu sekitar jam 6-an ya sudah paling cuma satu jam, kita paling saya setengah jam aja, baru kita balik lagi. Nah, waktu kami perjalanan ke sana dari Malang Selatan ini menuju ke Gunung Kawinya, memang sebentar aja. Tapi waktu saya sampai sana, di tempat parkiran, dan naik ke tempat almarhum siapa tuh yang ulang tahun katanya, Mbah siapa yang penjaga yang didewakan itu. Apa yang terjadi? Yang saya dulu, yang orang mau menyembah dewa situ, menyembah ulang tahunnya Mbak situ, supaya dan kalau merayakan ulang tahun dan didoakan, maka ekonominya diberkati, pekerjaan bisa diberkati, katanya. Tapi bukan orang miskin Bapak Ibu yang datang ke sana, bukan orang yang bersepeda atau jalan kaki, bukan. Yang datang ke sana orang bermobil malah. Saya lihat ada mobil Mercy, Alfa, Pajero, Fortuner, Sedan. Kita yang jalan-jalan pakai mobil, sewa mobil. Astaga, ini mobil orang apa Pak? Ya ini mau bersembayang, meminta berkat supaya usaha pekerja diberkati. Ini bahasa saya, supaya pekerjaan usahanya laris. Minta berkat kepada Mbak ini sedang ulang tahun. Waduh, saya gengel. Sudah kaya masih mau memuja supaya tambah kaya. Ini kan rakus. Mau beribadah tapi ibadah yang salah, pada menyembah ibadah yang salah. Orang kayak gini akan dihukum 3-4 tahun. 3-4 ke generasi. Sayang kan? Orang tua yang berbuat dosa, anaknya kena hukuman, cucunya kena hukuman, cicitnya ke hukuman, ketiga keempat habis. Apa yang keempat? Anak, cucu, cicit, cece kali ya. Keturunan keempat, karena keturunan ketiga keempat akan kena hukum. Kalau kita orang tuanya itu menyembah dewa-dewa, wow, tinggalkan Tuhan. Dan ini terjadi. Ini kesan pertama. Lalu si Mika pun udah begitu sombong. Mengatur Senaka Dewi, bukan dia seorang imam, dia bukan siapa-siapa, mengangkat anaknya, enggak mengangkat jadi imam untuk dalam keluarga. Dia bikin kuil sendiri, buat baju terafin, efod, baju imam. Sombong, mentang-mentang dia kaya si Mika ini mungkin. Kamu jadi bapakku ketika orang Lewi datang. Jadi imamku, tiap tahun kamu saya gaji ya, saya bayar 2 perak. Dosa kan, sombong kan, ngatur-ngatur, mentang-mentang imam ini mau dibayar. Digaji, misalnya 2 perak dalam setahun. Makananmu, saya kasih makan, pakaianmu. Wah sombong sekali, mau mengatur seorang Lewi ini. Dan Tuhan marah, ini ibadah yang salah. Lalu dia berpikir dengan cara begini Tuhan pasti akan berkati saya karena saya ada imam dalam keluarga saya yang akan saya menyembah pada Tuhan. Konsep yang salah beribadah pada Tuhan. Ini yang harus kita hindari Bapak Ibu. Dalam ibadah pertama nggak boleh, tetap percaya pada Tuhan. Mau sakit nggak sembuh tetap percaya pada Tuhan. Walaupun miskin mungkin usaha pekerja kita belum diberkati, tetap percaya pada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan atau menyembah dewa-dewa lain. Yang kedua, jangan sombong rohani atau sombong keduniawian, menganggap enteng pekerjaan Tuhan. Tuhan benci. Apa yang bisa Tuhan sanggup untuk membela umatnya, apalagi hambanya, untuk memelihara. Seharusnya imam itu kerjanya di bait Allah. Dan dia akan dikasih upah oleh Tuhan sendiri melalui orang-orang yang beribadah kepadanya. Tapi dipersembahkan kepada Tuhan dulu, sisanya baru kepada para imam. Makanya imam nggak dikasih tanah. 12 suku Israel, hanya kaum Lewi lah yang tidak dikasih tanah oleh Tuhan. Yang lain dikasih 11 suku. Ini hanya kerjanya hanya membawa umat Israel untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa harus memikirkan ekonomi rumah tangganya, Tuhan sendiri yang akan memeliharanya. Itu pekerjaan seorang imam dan Tuhan bertanggung jawab terhadap ekonominya. Tapi Mika nggak tahu ini konsep ini. Ya mungkin dia nggak baca
kitab kita tidak ada nabi, tidak ada raja, atau dia nggak pernah membaca Alkitab, kitab Taurat gini, sehingga langkahnya selalu salah. Mau menyembah Tuhan, mau beribadah, tapi salah konsep. Kalau kita mau beribadah menyembah Tuhan, pertama datang pada Tuhan itu dengan takut akan Tuhan. Amin. Jadi waktu kita beribadah, wah saya ini orang berdosa, saya harus sadar, saya harus cari Tuhan, bertobat. Karena dosa menghambat ekonomi rumah tangga saya. Karena dosa membuat saya kena sakit penyakit. Karena dosa anak cucu kita nggak diberkati. Kenapa kita cari Tuhan? Karena tahu kita telah berbuat dosa. Minta Tuhan ampuni saya. Saya mau datang beribadah pada Tuhan. Supaya saya disucikan, dikuduskan dari dosa-dosa. Dan hidup saya diberkati Tuhan. Lalu kedua, waktu kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur konsep dengan pengetahuan siapakah saya. Harus dengan kerendahan hati. Jangan sombong. Apalagi ketika melayani. Nggak melayani aja jadi jemaat sombong, apalagi jadi pelayan Tuhan. Pasti lebih sombong. Jangan. Kita bisa melakukan apa saja untuk pekerjaan Tuhan. Betul. Tapi dengan konsep rendah hati. Biarlah kita yang diatur gereja. Bukan kita yang mengatur gereja. Segala peribadahan, segala acara, biarkan gereja yang mengatur kita. Kita yang datang beribadah, mengucap syukur dengan takut akan Tuhan dan dengan rendah hati mau dipimpin gereja untuk kita bertumbuh dalam Tuhan, untuk kita diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan otoritas kepada gerejanya mengatur dan memberkati umatnya yang mau percaya, yang taat dan rendah hati memuliakan Tuhan. Amin. Dan ketiga, mengasihi sesama. Itu juga ibadah yang baik juga. Memperhatikan dengan kita, mengapa kita memberikan persembahan, mengapa kita memberikan perpuluhan kepada gereja. Salah satunya itu adalah untuk memberkati sesama kita, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan itu memberkati sesama kita juga. Ketika Bapak Ibu memberikan persembahan, memberikan perpuluhan ini dikelola oleh gereja. Dan gereja juga memberikan berkat juga kepada badan pengurus pusat. Dan pusat akan memberkati gereja-gereja yang ada di desa, yang ada di pedalaman. Dengan berkat apa? Dengan berkat yang kita beri, uang, persembahan atau perpuluhan. Mereka akhirnya terpelihara. Karena kita ada membantunya dengan kita belajar mencintai Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, dan milik Tuhan dikelola dengan baik, dan juga memberkati gereja-gereja yang ada di desa maupun yang ada di pedalaman-pedalaman suku. Itu karena kita juga ikut turut. Gereja dibuka di pedalaman, gereja buka di pedesaan, karena kita juga menjadi berkat. Uang yang kita kembalikan kepada Tuhan, kita kasih ke gereja ini, dikelola gereja ini, dan menjadi berkat bagi gereja-gereja, yang itu namanya misi. Menjadi berkat bagi gereja yang ada di desa atau di pedalaman. Uang kita juga. Amin. Jadi kita menjadi berkat bagi orang lain ketika kita rendah hati. Toh kita pun sudah diberkati gereja ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang beribadah dan melayani Tuhan, diberkati di dalam gereja ini. Amin. Berkat kesembuhan, berkat ekonomi, berkat usaha. Ketika Bapak Ibu datang beribadah di gereja ini, didoakan dengan firman Tuhan, iman bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu imannya diberkati dan juga usahanya diberkati, kesehatan diberkati. Sehingga Bapak Ibu mau mengucap syukur, mengembalikan milik Tuhan 1/10 dan mau memberkati pekerjaan Tuhan, persembahan. Karena saya sudah diberkati di gereja ini. Dan gereja ini mengelola uang dengan baik dan juga menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di pedalaman atau pedesaan. Bahkan merintis gereja, buka gereja di pedalaman supaya orang-orang yang tidak terjangkau gereja bisa terjangkau. Karena kita memberkati dengan keuangan kita dan dikelola, ditransfer bagi orang-orang yang ada di pedalaman supaya mengenal Yesus. Amin. Diutus orang-orang tuh di pedalaman di desa membuka gereja sana, dan orang di pedalaman atau di pedesaan bisa terima tuh, bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan karena kita membantu misi. Pelajaran dari ini adalah mari kita belajar mengasihi, memuliakan Tuhan dengan konsep yang benar. Kayaknya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu, berkati kami semua, dan kami akan berdoa buat bangsa negara kami Indonesia yang ada dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan akan firman Tuhan. Saat ini Tuhan memberkati hambanya Bapak Gosal, Bapak Pendeta Gosal pada saat ini memberkati seluruh dalam kehidupan mereka, pakai dan urapi dalam pelayanan beliau. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhan, Engkau tahu pada saat banyak gejolak-gejolak di dalam negara kami Indonesia, tetapi perlu Tuhan campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan saja campur tangan di dalam kehidupan daripada pemimpin-pemimpin kami. Semua Tuhan campur tangan mulai dari Bapak Presiden sampai rakyat yang terkecil. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau tidak akan tinggalkan dalam kehidupan bangsa negara kami Indonesia, supaya negara kami Indonesia itu ada ketentraman, kedamaian, makmur. Tuhan, Engkau memberkati dalam ekonominya, dan Engkau tidak akan tinggalkan, kuasa Tuhan saja bekerja. Kami juga berdoa Tuhan untuk yaitu kota Surabaya. Pada saat ini Tuhan, Engkau memberkati dalam kota Surabaya ini. Kami serahkan dari Bapak Wali Kota maupun Ibu Gubernur. Tuhan, Engkau memberkati, kuasa Tuhan saja bekerja. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini Tuhan mau merusak di dalam segala suatu fasilitas daripada Surabaya. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau tidak akan tinggalkan. Semua yang tidak bertanggung jawab, Engkau sendiri tahu Tuhan. Engkau sendiri mengerti Tuhan. Engkau sendiri peduli. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk dalam gereja kami pada saat ini. Tuhan, Engkau memberkati supaya gereja kami saat ini banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk semua satelit-satelit yang ada. Tuhan, Engkau memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan dan semua hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati yang melayani di satelit-satelit supaya ada satu perkembangan di dalam gereja-gerejamu yang ada di cabang-cabang Tuhan. Kami serahkan di tangan Tuhan dan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua daripada dalam pengembalaan ini Tuhan, kami serahkan Bapak Triogo maupun Bapak Haryadi Minatia. Tuhan, Engkau memberkati. Begitu juga majelis-majelis gereja. Tuhan, Engkau memberkati. Engkau tidak akan tinggalkan, Engkau tidak akan lepaskan. Semuanya Tuhan campur tangan dan Engkau memberkati. Kami juga berdoa untuk Yayasan THB, Engkau memberkati. Dan Engkau tidak akan lepaskan semua Tuhan campur tangan Tuhan. Engkau memakai di dalam segala sesuatu dalam pelayanan-pelayanan semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk staf pastoral, semua dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta maupun semua penginjil-penginjil. Tuhan campur tangan. Semua dalam kegiatan di pastoral Tuhan, Engkau tidak akan tinggalkan. Tetapi Engkau selalu menyertai semua yang mengerjakan sesuatu. Supaya segala sesuatu Tuhan, Engkau yang mengendaki. Dan Engkau memberkati segalanya Tuhan, campur tangan. Pakai dalam kehidupan hamba-hambamu Tuhan. Urapi dan Engkau tidak akan tinggalkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang saat ini dalam pergumulan-pergumulan. Tuhan, Engkau memberkati anak-Mu dalam pergumulan saat ini Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Campur tangan Tuhan. Dan Engkau tidak akan tinggalkan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan menyucikan segala penyakit. Apapun Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Segala sesuatu tidak ada barang mustahil di hadapan Engkau. Dan kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk dalam pergumulan-pergumulan saat ini Tuhan, dalam ekonomi mereka, dalam kehidupan mereka. Saat ini perlu Engkau Bapa, Engkau campur tangan, Engkau menyertai anak-anak Tuhan yang selalu berdoa di hadapan Engkau dan mencari Engkau setiap saat dan setiap waktu. Kuasa Tuhan saja yang bekerja. Tuhan, Engkau tidak akan lepaskan dalam kehidupan mereka. Kami percaya dan yakin semua dalam mata pencarian, dalam usaha-usaha mereka Tuhan campur tangan. Dan Engkau tidak akan lepaskan dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Kuasa-Mu Tuhan bekerja dan kuasa-Mu tidak akan meninggalkan anak-anak Tuhan yang selalu datang dan berbakti di hadapan Engkau. Engkaulah satu-satunya yang memimpin kami, yang menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau selalu memberkati di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar Tuhan kami akan pulang. Kuasa-Mu Tuhan bekerjalah. Dan Engkau tidak akan lepaskan dalam kehidupan mereka.
Engkau memberkati di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati dalam segala pergumulan-pergumulan yang saat ini perlu Engkau membukakan jalan dan membukakan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Penyertaan-Mu itu sempurna di dalam kehidupan kami. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan yang kudus sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Yang percaya katakan amin.